tes, tes, tes satu. Nggak apa-apa, ntar diiniin kan Kita harus, protap. iya, harus tetap. Oke guys, kali ini hari Minggu pagi nih, masih seger banget. Jadi kali ini mau coba berkunjung nih ke salah satu kebun yang dibikin sama warga di lingkungan RT 6 RW 9 Kelurahan Perwira Bekasi. Ya karena sekarang lagi pandemi ya, jadi banyakkan orang dirumahkan sementara. Jadi dari kantornya, dari perusahaannya meminta beberapa karyawan untuk di rumah gitu, untuk di rumah, tapi tidak boleh berdiam diri gitu. Nah kebetulan si bapak ini memang sangat produktif dan kreatif banget gitu. Jadi nanti kita coba tanya-tanya sama bapaknya gimana gitu ya. Nih kali ini kita mau cerita nih, ada salah satu warga kita selama dia di rumah sementara dari kantornya. Jadi bapak ini melakukan hal yang positif banget nih di lingkungan rumahnya. Ini dengan Bapak Suwardi, mungkin bisa diceritain Pak Wardi. Jadi apa saja yang sekarang sudah ditanam nih? Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya akan menjelaskan untuk kegiatan selama dirumahkan sementara untuk kegiatan untuk bercocok tanam. Jadi ya kondisinya udah kayak beginilah selama 1 bulan kurang lebih. Tomat sudah kita tanam, udah setinggi kurang lebih ya 60 cm, udah berbunga ya. Ini bisa dilihat udah berbunga. Terus ada lagi nih, ada kelihatan kayak pohon pepaya nih Pak Wardi, mungkin bisa dijelasin pohon pepaya juga? Pohon pepaya ini juga hasil nyemai Pak, jadi disemai juga, jadi nggak numbuh langsung di tempat. Jadi awalnya di satu tempat kita semai, udah numbuh kita pindahkan Pak, supaya penataannya itu agak lebih lurus dan bagus gitu Pak. Langsung pembuatannya aja bisa kita praktekkan di lokasi Pak. Oke, boleh coba. Yuk kita langsung ke situ aja ya. Ya Pak. Nah ini kita mulai masuk ke dalam area tanam. Yang pertama Pak, yang pertama kita tanah campur sekam Pak. Ini kalau sekam nih hasil beli di toko tani Pak. Kalau tanah kita ambil di mana ada yang kita bisa gunakan Pak. Ambil tanahnya, kita aduk-aduk, kita campur. Setelah kita campur, langsung kita gunakan dengan polybag ini Pak. Jadi polybag bisa kita langsung kita persiapkan, kita masukkan Pak, kita masukkan. Sudah kita masukkan, ini polybagnya cukup besar ini Pak, karena ini standarnya untuk pohon terong Pak, atau cabai, karena membutuhkan tanah cukup lumayan. Tanahnya cukup lumayan, jadi ya harus cukup tanah cukup banyak, pupuk cukup banyak. Di samping itu kalau lebih gede pun, kalau pohon tanaman cabai atau terong Pak, begitu udah lebat, udah tinggi, ya bebannya lebih berat. Jadi pohon cabai pun atau terong kena angin pun nggak bakal rubuh, karena ini cukup banyak Pak. Berarti kalau yang polybag besar lebih baik buat yang pohon besar ya Pak Untuk Wardi? yang besar Pak, kalau yang polybag besar, untuk pohon yang besar, karena untuk ngindarin adanya angin Pak, terpaan angin Pak. Biar nggak gampang rubuh berarti Supaya pohonnya ya Pak? Gampang rubuh. Ya memang ada min plusnya Pak, yang minnya mungkin tanah pupuknya cukup banyak, plusnya untuk pohon gede pun nggak cepet tumbang Pak, kena angin. Itu Pak. Oke. Kalau yang kecil-kecil ini ya untuk yang kecil Pak, ini ada, udah saya persiapkan untuk yang kecil Pak ini. Jadi setelah itu kalau yang kecil ini Pak, bisa kita praktekkan. Jadi untuk yang kecil, jadi menggunakan polybag yang kecil ini Pak. Ya alhamdulillah, ini berkat adanya COVID itu Bapak Wardi mengadakan perkebunan untuk warga Villa Mas Garden, khususnya RT 06. Wah, kalau menurut saya ini suatu kegiatan yang sangat positif. Kalau
kalau bisa diikuti oleh warga-warga yang lain. Tapi alhamdulillah yang pasti bahwa warga RT 06 RW 09 Perumahan Villa Mars Garden, kegiatan ini kegiatan yang betul-betul menginspirasi kita semua. Dan apa yang dilakukan Pak Wardi juga sudah didukung oleh semua warga. Dengan tanah yang tadinya kumuh di sini dengan kerja bakti, buang ke tempat tertentu sampah-sampahnya, dan kemudian setelah itu bisa disulap menjadi tanaman yang bermanfaat seperti ini, khususnya yaitu tanaman-tanaman sayuran yang sudah ditanam. Ada pohon terong, pohon tomat, pohon cabai, dan ini sangat bermanfaat. Dan terbukti bahwa warga lingkungan sini ini setiap hari sekarang sudah kumpul-kumpul menikmati, walaupun baru menikmati hijaunya lahan ini, tapi seenggak-enggaknya bahwa lahan ini sudah bukan lagi lahan kumuh, lahan yang sudah disulap menjadi lahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Rasa itu. Saya senang Pak Suardinya semangat bikin kebun. Itu kan keindahan kita bersama juga, penghijauan. Terus Pak Suardinya juga rajin banget dari pagi sampai sore ngerjain kebunnya. Ada ikan, ada cabai, ada tomat, ada terong yang dia tanam. Semangat banget. Jadi semenjak Pak Suardi ini bikin kebun, banyak yang mengunjungin ini taman. Jadi indah juga, banyak yang ngunjungin, ada banyak yang datang. Biasanya nggak ada yang ngunjungin ini perumahan kita yang belakang. Sekarang rame banget tiap sore yang datang ngelihat taman Pak Suardi. Rasanya nyaman gitu ngelihat penghijauannya. Ada tanaman Pak, tanaman cabai. Ini ada tanaman cabai, ini udah disemai Pak ini. Jadi langsung kita cutter, sobek atau dipakai menggunakan gunting bisa, kita ambil tanahnya langsung kita tanam Pak. Berarti ini model disobek dari tempat sebelumnya ya Pak ya? Enggak dicabut dari potnya, enggak ya? Kalau enggak Pak, kalau dicabut akan akar-akarnya akan terputus Pak. Akan terputus. Di samping itu kalau ditanam akan layu sekitar sehari atau 2 hari layu. Kalau ini udah langsung berikut tanahnya, akarnya pun nggak terputus, sudah langsung Pak, karena berikut tanahnya Pak. Cuman dibuang ini plastik tempatnya, ini kan gelas plastik bekas Pak, boleh mungut di mana ada kita pungut, kita gunakan untuk nyemai Pak. Dan berikutnya ini juga sistem tempat nyemai Pak. Tempat nyemai ini juga ini dari terong Pak. Jadi kita beli tempatnya, kita kasih ini langsung biji nih Pak. Langsung biji juga bisa. Jadi langsung kita ambil, langsung tanahnya, langsung kita tanam di polybag ini Pak. Contoh begini Pak, langsung kita ambil. Semprot air nih Pak, biar basah langsung. Ini air aja ya Pak Wardi ya? Langsung air aja ini Pak, untuk sementara air aja Pak. Kita semprot Pak. Belum ada campuran apa-apa ya? Campur apa-apa. Kalau campur pupuk kondisi kecil gini dia jadi kering daunnya Pak, jadi mati Pak. Nah ini yang membedakan kenapa pakai tempat yang satu sama dengan gelas plastik itu apa Pak Wardi? Wah ini Pak, kalau kita untuk mencoba ternyata hasilnya sama Pak. Untuk mencoba ini barang kayak gini model beli Pak. Mungkin kalau yang model gelas ini kan boleh mungut Pak. Perbedaannya ada di situ. Kalau untuk hasil tanaman ternyata sama aja Pak hasilnya Pak. Setelah udah disemai, dipindah di polybag, ternyata hasilnya sama. Berarti sebenarnya sih nggak jauh beda ya Pak kalau secara hasil ya. Cuma kita mau manfaatin yang ada apa enggak gitu ya. Iya. Ya okay. mau barang bekas juga bisa jadi Pak, nggak mesti harus beli ini. Ini guys, namanya baru kreatif dan produktif. Jadi kalau produktif itu nggak harus mahal begitu ya Pak Wardi ya. Jadi enggak, dengan Pak. alat yang ada aja kita yang penting niat ya Pak Wardi ya. Yang penting ada kemauan, niat. Insya Allah akan membuahkan hasil Pak itu Pak. Tanaman apa lagi nih yang mau dikasih tahu Pak Wardi? Mungkin tanaman terong. Ini jenis terong yang cukup subur. Yang udah cukup subur. Ini kurang lebih ya 1 bulan udah berbunga Pak. Nah iya nih Pak, tadi sempat keliling juga. Kan ini kita lihat semuanya masih dalam polybag. Dan itu juga tadi ada yang
masih dalam polybag dan di atas batu gitu ya, Iya, Pak. tanah berbatu. Ini nantinya akan pindah ke tanah lebih besar lagi atau cukup di sini pun juga tidak masalah sampai dia berbuah gitu? Cukup karena udah menggunakan polybag, jadi biarpun tanah berbatuan, tanah di atas beton pun di depan rumah pun bisa hidup langsung di polybag, Pak. Jadi di mana tempat dia pasti selalu hidup, Pak. Nggak ada perubahan sama sekali. Ini Pak, contohnya Pak perbedaan. Kita tanam di tanah langsung ini Pak, ini sama, bibit sama, semai sama Pak, ini terong Pak. Tapi setelah di tanah langsung sama kita dipindahkan ke polybag, ternyata perbedaannya sangat luar biasa. Jadi yang di polybag itu udah subur, udah mulai berbunga, itu yang di tanah langsung ini Pak. Untuk perbandingannya Pak, saya juga penasaran gitu Pak. Banyak orang bilang ditanam di tanah langsung katanya lebih cepat, ternyata hasilnya di polybag sama di tanah langsung, jadi perbedaannya malah lebih cepat di polybag, Pak. Nah ini kan tanaman banyak semua nih Pak. Tadi kan kita lihat pas lagi pemindahan itu kita hanya menyampurkan tanah lagi ya, menambahkan tanah, tapi mungkin ada pupuk juga atau gimana Pak? Kalau setelah ini Pak, pupuk udah nggak ada Pak. Setelah udah numbuh bunga, udah mau buah Pak, jadi kita persiapkan nih tarbos daunnya supaya lebih bagus dan subur. Di samping itu kembangnya pun nggak mudah rontok Pak. Ini nanti akan kita praktekkan itu, ini jadi udah ada campurannya, jadi kita semprotkan ke daun maupun ke bunganya Pak. Yang tadi Pak, ini kan tadi katanya ada campuran juga nih, campurannya apa nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Campurannya itu pakai ini Pak, sekam Pak, ini sekamnya, jadi sama tanah biasa. Kalau ada ini Pak, kalau ada Pak, ini lebih bagus lagi. Kalau ada orang peternak kambing itu Kotorannya ya? Kotorannya, jadi bisa kita beli, kita campurkan, ternyata hasilnya juga sangat berbeda Pak. Jadi lebih bagus. Jadi nggak perlu menggunakan pupuk urea atau apa, jadi udah kelihatan daunnya itu lebih hijau Pak. Ini udah kita coba Pak ini. Ini ada Pak. Ini kotoran kambing Pak. Ini kotoran kambing. Jadi ini yang bulat-bulat nih kotoran kambing Pak. Ternyata hasilnya lebih bagus. Masih ada lagi Pak yang mau diceritain atau kita beralih ke itu tuh ada yang lagi ngalir-ngalir di kolam tuh Pak? Oh iya Pak, ini selain ini Pak, ini untuk pendengaran kita itu di kuping agak enak, jadi kita bikin air mancur. Ini juga barangnya barang bekas ini Pak, bambu bekas, barang-barang bekas kita manfaatin. Jadi di dalamnya ini ada ikan Pak, ikan ini kita beli ya masih kecil-kecil Pak. Ternyata setelah kita jeburkan ke kolam ini, jadi ternyata hasilnya itu jadi besar Pak. Jadi airnya pun kita bisa manfaatin untuk nyiram sekitar Pak di waktu pengurasan Pak. Ini berarti semua berfungsi ya Pak ya? Dari Semua air berfungsi, bekas ya. ikan pun kita bisa pakai lagi buat penyiraman Betul, Pak. tanamannya. Kalau kita menggunakan air pump kan itu juga harus Cukup mengeluarkan banyak ya? biaya. Mengeluarkan biaya, ya bagaimana setelah untuk pengurasan air kita gunakan, tanaman bisa subur, airnya pun kita ganti, ikan kan jadi seger juga Pak. Jadi, Pak Wardi, ikannya boleh dikasih lihat ya Pak Wardi? ikannya ini Pak, ini ikan, apa kita kasih makan dulu Pak? Ini untuk sementara kita pasang 4 kilo Pak. 4 kilo, Pak. 4 kilo ikan Kita kecil. berapa kali juga goreng. Oh ini berarti udah panen Pak? Udah pernah Pak ini, pas murah pertama. Ini ikannya kecil-kecil gini Pak. Itu ada yang gede Pak. Ini dia nih Ini ikan yang ini. gede, ini yang kecil ini Pak, nih kecil jadi bisa gede Pak. Ini berarti dari yang kecil Ya, segini dari kecil Pak. jadi yang gede ini? Betul Pak. Dalam waktu berapa lama Pak Wardi? Kurang lebih 1 bulan Pak. 1 bulan. Kita lakukan ini kan 1 bulan. Ini ikannya apa aja Pak? Ikan mas Pak. Oh hanya ikan mas aja? Ya, ikan mas. Kalau makanannya sendiri Pak Wardi, ini ada makanan khusus nggak buat ikan? Ini makanan khusus beli di toko ikan Pak. Jadi yang ngasihnya ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi nggak tiap hari Pak. Karena kalau tiap hari airnya tetap kotor Pak. Oh jadi keruh ya? Iya, intinya kalau ikan itu ada oksigen, pergerakan air itu pasti hidup biarpun toh kurang makan Pak. Itu Pak. Makanya ini ada air mancur nih guys. Jadi buat
peralihan oksigennya, pertukaran ya Pak Wardi ya. Jadi udaranya tetap muter, jadi si ikan juga tetap segar gitu. Airnya nggak gampang keruh juga. Betul, Pak. Tapi kalaupun keruh masih bisa dipakai lagi ya Pak Wardi ya. Ya, betul, betul. Oke, ini baru nih. Nah, ini ada lagi Pak untuk perawatan daun atau bunga Pak supaya buah cepat ini Pak, cepat buahnya cepat banyak, nggak mudah rontok. Jadi tadi ada campuran Star Boss tadi, jadi perbandingannya air 200 ml dicampur air dengan 15 liter Pak. Jadi contohnya kita semprotkan aja Pak ke batang Pak. Jadi kita semprotkan ke batang Pak. Jadi daunnya jadi segar, bunganya jadi cepat banyak, mungkin nggak mudah rontok Pak. Sebenarnya udah cukup lama ya Pak ya. Saya melihat areal ini yang kosong ini tidak dimanfaatkan sedemikian baik gitu. Jadi artinya saya melihat kenapa yang kita ini kurang kehijauan di warga kita ini. Nah setelah kita muncul ide, mungkin ada salah satu warga Pak Suwardi ini, artinya timbul semua warga juga mendukung dan beliau ini memanfaatkan lahan ini. Dan saya sangat berterima kasih warga saya yang selalu mempunyai ide maupun untuk mengembangkan sebuah tanaman baik hidroponik maupun tanaman yang bisa mendukung semua semua bisa untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya ada di sini ada tomat, ada bawang dayak dan lain sebagainya, itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan lagi satu lagi untuk mengurangi polusi Pak. Jadi banyak di warga kita yang susah memanfaatkan lahan ini. Jadi sangat baik, saya sangat setuju sekali. Bahkan kalau misalnya bisa mencontoh seperti yang ide Pak Wardi ini, akan lebih baik di lingkungan wilayah RW 09 ini Pak. Dan saya sangat terima kasih dan warga masih bisa untuk silaturahmi di sini. Ada beberapa tempat yang ada di lingkungan RT 6 ini Pak. Jadi artinya sangat baik sekali. Bahkan semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak orang bersosialisasi, semakin dekat persaudaraan kita Pak. Yang sangat baik ini buat lingkungan RT 06. Mungkin warga bisa niru jeripaya Pak Wardi ini. Makin baik, makin terus dimajukan gitu Pak. Terima kasih. Betul Pak, udah proses nunggu berbuah, jadi perawatannya lebih mudah Pak dibanding awal Pak. Kalau untuk yang paling susah Pak, kayaknya nggak ada Pak, semua mudah kita lakukan Pak. Jadi dari ini setelah ini kita akan mencoba nih sawi hijau, kangkung, bayam yang bisa 3 minggu dipanen akan kita lakukan Pak. Ini untuk sementara pohon-pohon yang tomat, terong, cabai ini kan jangka panjang Pak. Kalau untuk masalah kangkung kan 3 minggu udah bisa dikonsumsi. Mungkin dukanya dulu Pak, dukanya awalnya ini areanya kan sangat kumuh dan kotor. Jadi banyak pembuangan orang bangun rumah puing, kayu bekas segala macam, jadi sangat kumuh Pak. Itu dukanya harus beresin dulu areanya, membereskan batu-batunya, kayunya kita buangin. Sukanya itu Pak, setelah udah membuahkan hasil gini, biarpun belum ini ngelihat buahnya Pak, belum panen, tapi ngelihat pohonnya, daunnya ini kelihatan hijau dan subur gini, kita enak ngelihatnya gitu Pak. Untuk lingkungan di sekitar, ini di RT 06 ya, RT 09. Jadi khususnya ibu-ibu, biasa di depan rumah itu ditanemin pohon, bunga atau apa barang-barang yang enggak bermanfaat, ya lebih baik digunakan tanaman yang bermanfaat yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Ya contoh mungkin yang mudah itu cabai ya. Cabai itu kan bukan sebulan 2 bulan sekali buah, mungkin bisa
7 bulan 8 bulan. Jadi bisa dilakukan di depan rumah masing-masing Pak, itu Pak intinya. Oke, mungkin itu aja Pak Suhardi. Semoga sukses ke depannya dan nanti kita lihat lagi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita lihat hasil dari pembuahan tanaman di kebunnya Pak Suhardi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Mancing mania. Mantap. Ikan bebek. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sarisem dari Blok 65. Nah, Bu, nih kan pas Ibu lihat dulu kan berarti dulu kosong banget Ibu ya? Kosong. Tanah kosong gitu ya? Kosong. Dulu tuh gimana, Bu? Dulu ya kumuh, nggak seperti inilah. Berarti Ibu rajin dong lewat sini, makin seneng aja gitu ya? Seneng aja, soalnya sambil jualan, teman-teman banyak di sini. Oke guys, jadi itu dia tadi kita sudah keliling di kebunnya Pak Wardi. Ini memang inisiatif dari Pak Wardi dan beberapa warga juga di sini untuk bikin penghijauan lah di lingkungan sekitar. Kebetulan memang dalam kondisi pandemi ini, jadi beberapa orang juga banyak yang dirumahkan sementara dari kantor dan perusahaannya. Tapi kita nggak boleh berdiam diri doang di rumah gitu kan. Intinya kita tetap harus produktif, kita harus tetap kreatif, dan kita harus bisa manfaatin apa aja yang ada di sekitar kita. Nggak perlu modal banyak. Buktinya tadi Pak Wardi udah cerita tuh banyak. Dia nggak perlu modal mahal, ini bisa jadi semua. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita semua, khususnya sih warga lingkungan sekitar ini gitu. Tapi kalau misalnya yang lain juga bisa ikutin dan nggak ada kata terlambat untuk belajar, Pak Wardi udah buktiin lagi. Dia belajar otodidak, dia belajar, dia coba, akhirnya ya punya hasil seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk kali ini. Thank you, ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, berarti selama liburan nih Pakti sering banget main di sini dong? Iya, Kalau main sendiri apa bareng teman-teman? bareng teman-teman. Pakai masker nggak? Enggak. Pakai dong. Pakai.